pasti kita berusaha paham, pasti kita berusaha hadir hati kita ketika membaca. Maka surat dari Allah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, semestinya kita perlakukan lebih dari itu. Awak rasa ketika mengaji ko rasa iko pasan dari Tuhan ke ambo harus benar-benar renungkan, ambo harus benar-benar paham. Seperti kalau seandainya kita dapat surat dari wali kota atau dari gubernur. Nabil Mustafa. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat Isya Masjid Muhajirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kembali malam kini kita bersyukur, kembali kita bertahmid mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun menjelang salat Isya atau setelah maghrib hari hujan, tapi ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap melangkah ke masjid. Tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bisa tetap mendengarkan wirid rutin selama Ramadan. Tidak menghalangi kita juga untuk menghalangi kebiasaan rutin sholat tarawih setiap malam pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Meskipun ada rintangan, meskipun ada ujian, tapi itu semua bisa kita lalui, bisa membuat kita tetap berhadir di masjid. Berdoa kita kepada Allah, semoga Allah selalu berikan kepada kita semangat yang tinggi, tekad yang kuat, sehingga berbagai macam rintangan dan halangan bisa kita lalui untuk bisa melakukan berbagai macam ketaatan dan amal soleh. Selawat dan salam berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan tercurah selalu kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kita kepada Allah, semoga kelak di akhirat kita semua yang berada di dalam masjid, keluarga terdekat kita, sanak famili semuanya sama-sama mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang tadi kita sudah sama-sama dengar, insya Allah malam kini judul ceramah kita adalah tentang tadabbur Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang pertama, Al-Quran pertama sekali diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Terlepas nanti dari perbedaan pendapat tanggal bara Ramadan Al-Quran diturunkan. Yang jaleh Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Kok disabui Al-Quran ku sangat mulia? Yang pertama, Al-Quran merupakan perkataan dari Allah. Allah adalah maha mulia. Nah, itu yang pertama. Al-Quran mulia karena perkataan dari Allah. Perkataan Allah yang maha mulia, perkataan Allah yang maha benar. Maka secara otomatis, karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang maha benar, tidak akan ada kesalahan dalam Al-Quran. Baru saja kita mengaji, baru saja kita buka Al-Quran, langsung basobok dek kita, Dzalikal kitabul la raiba fih. Kitab Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kan ada level salah, level benar. Ragu-ragu antara salah jobana. Jangankan salah, yang meragukan saja tidak ada dalam Al-Quran. Karena perkataan Allah yang maha benar. Itu yang menyebabkan Al-Quran mulia. Yang kedua, Al-Quran menjadi mulia karena diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat yang paling mulia. Siapa malaikat yang paling mulia? Malaikat Jibril alaihi salam. Jadi tidak sembarang-sembarang Al-Quran. Perkataan Allah
yang dipilih untuk membawa Al-Quran kepada Nabi juga bukan sembarang malaikat, tapi malaikat yang nomor satu, malaikat yang paling hebat, malaikat Jibril. Bertambahlah kemuliaan Al-Quran, dibawa oleh malaikat yang paling mulia. Kemudian yang ketiga, Al-Quran yang dibawa oleh malaikat yang paling mulia tadi diturunkan pula, disampaikan pula kepada Nabi Muhammad yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan penghulu para rasul. Nabi dan rasul yang paling mulia diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditambah pula cik lai turunnya di bulan puasa, di bulan Ramadan. Di antara bulan-bulan yang ada, 2 balih bulan yang ada, penghulu pemimpin 12 bulan adalah bulan Ramadan. Lengkaplah 4 kemuliaan bagi Al-Quran. Diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui malaikat Jibril yang maha mulia kepada Rasul yang paling mulia di malam yang sangat mulia, Lailatul Qadar pula. Maka secara otomatis orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, orang yang mentadaburi Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran akan menjadi orang-orang yang mulia. Itu sih. Siapa yang nio mulia, siapa yang ingin terhormat, siapa yang ingin terpandang, maka dakik-dakiklah jo Al-Quran. Nah, makanya disabui oleh Allah di awal surah yang kita baca tadi, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Karena Al-Quran benar semua, karena Al-Quran tidak ada keraguan, bisa dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Apa gunanya petunjuk dalam hidup? Apa gunanya pedoman dalam hidup? Supaya jalan kita benar, supaya kita sampai ke tujuan. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah supaya kita sampai ke tujuan awak. Apa tujuan awak di dunia? Beribadah kepada Allah supaya ujungnya nanti bisa sampai di surga. Jadi siapa yang ingin sampai ke surga, namun harus dakik jo Al-Quran. Maka para ulama kita menyebut sebagai seorang muslim kita punya beberapa kewajiban terhadap Al-Quran. Al-Quran yang ada beberapa kewajiban kita. Yang pertama, kita wajib membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan engkau. Perintah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita adalah perintah membaca. Itu hebatnya agama Islam. Umat Islam harus tinggi literasi. Umat Islam harus rajin membaca supaya berilmu. Maka sumber nomor 1 dari ilmu pengetahuan adalah Al-Quran. Maka Iqra, bacalah, meskipun tidak disabui harus membaca Al-Quran di situ, tapi yang nomor 1 harus kita baca adalah Al-Quran. Nah, maka wahyu pertama itu Iqra. Iqra, bacalah. Yang harus dibaca, yang harus nomor 1 dibaca adalah Al-Quran. Apalagi kita sedang berada di bulan puasa, di bulan Ramadan. Kalau tidak bisa khatam 3 kali selama puasa 2 kali. Kalau tidak bisa 2 kali selama puasa khatam, seindah-indahnya selama Ramadan kok bisa sekali khatam. Kan babayo puluh ada umat Islam sampai meninggal tidak pernah khatam Al-Quran, kan babayo. Semua duit umur 60 tahun, umur 65 tidak pernah membaca Al-Quran sekali lah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kan babayo seperti. Maka Allah hadirkan bulan Ramadan kesempatan. Kalau tidak je bisa sekali khatam di bulan Ramadan, tidak kata baca gak 5 wali juz, setengah juz sehari. Nah, itu kewajiban pertama kita kepada Al-Quran, membaca. Kewajiban kita selanjutnya kepada Al-Quran, memahami. Nah, ini kan berbeda. Karena Al-Quran bukan bahasa Indonesia, karena Al-Quran ko bahasa Arab, tentu kita yang belajar bahasa Arab paham. Kalau alun belajar bahasa Arab, alun paham. Maka salah satu caranya, di samping kita baca Al-Quran,
kita baca pula yang terjemahan. Semakin tarasu kita hebatnya Al-Quran kalau artinya tahu di awak, kalau mengarti awak apa yang disampaikan di Al-Quran. Nah, maka di bulan puasa seperti itu, kesempatan Al-Quran dibaca yang artinya kita baca pula. Nah, cuba-cuba misalnya Ramadan kini ambo ingin membaca terjemahan Al-Quran yang juz 1 sama juz 2. Atau kalau bisa ditambah selama Ramadan kini ingin memahami isi Al-Quran, ingin dibaca terjemahannya juz 1 sampai juz 5. 5 kali puasa, 6 kali puasa bekok lah ta baca dek kita seluruh terjemahan Al-Quran. Kan hebat awak tu. Karena Al-Quran tadi petunjuk membimbing ke surga. Kewajiban kita selanjutnya kepada Al-Quran iko yang namanya tadabur. Kewajiban ketiga, kalau dilanjut bekok kewajiban yang kampe apa? Mengamalkan Al-Quran. Kewajiban berikutnya mengajarkan Al-Quran setelah diamalkan. 5 itulah kewajiban wak terhadap Al-Quran. Wak baca Al-Quran, kita pahami, kita tadaburi, kita amalkan. Kalaulah wak paham, lah wak baca, kemudian wak lah ngamalkan lo, jangan berhenti ilmu Al-Quran tu dia wak seorang. Kita ajak pula orang untuk membaca, kita ajak pula orang untuk paham, kita ajak pula orang untuk mengamalkan Al-Quran. Cuma malam kini kita fokus cik saja. Tadabur Al-Quran. Apa arti tadabur? Tadabur tu kalau sederhana saja artinya tafakkur. Tafakkur tu arti memikirkan, merenungkan. Kalau tadi kan membaca level pertama. Membaca tu orang yang membaca bisa jadi paham, bisa jadi tidak paham apa yang dibaca. Awak baca Al-Quran seperti itu. Misalnya kita baca inna a'tayna kal kausar. Kita bisa membacanya. Sebahagian tahu apa artinya, sebahagian tidak tahu artinya. Sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau nikmat yang banyak. Itu namanya memahami. Paham awak ayat 1 tadi. Level berikutnya, level yang ketiga adalah iko yang tadabur. Awaklah membaca, awaklah tahu arti, awak pikirkan makna dan pelajaran yang terkandung dalam ayat. Itulah yang dimaksud dengan tadabur. Memikirkan, merenungkan makna-makna dan pelajaran yang ada di dalam ayat yang kita baca. Mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari ayat yang kita baca. Maka untuk tadabur ke Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak bisa sekali lalu saja membaca Al-Quran. Karena untuk paham saja kadang harus 2 kali, harus 3 kali membaca itu untuk paham. Tadabur ke levelnya di atas paham. Orang paham belum tentunya bisa mengambil pelajaran. Yang kita harapkan adalah setiap kali kita membaca Al-Quran, ada pelajaran yang bisa wa ambil dalam Al-Quran. Ada sesuatu yang bisa kita jadikan pegangan dan pedoman dalam hidup. Itu intinya membaca Al-Quran tadi. Wak baca, wak ngarati, ada pelajaran yang diambil, wak amalkan pelajaran yang diambil tadi. Seperti itu urutan Al-Quran. Makanya sahabat Nabi yang awalnya hanya pengembala kambing bisa menjadi penguasa dunia karena mereka mengerti tahapan-tahapan berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak sekedar mereka baca saja Al-Quran, mereka pahami, mereka ambil pelajaran hikmah dan dalam Al-Quran, kemudian hikmah dan pelajaran tadi mereka amalkan. Itu yang Al-Quran tadi. Makanya jangan heran awak. Kayak Nabi Muhammad SAW pernah suatu malam sembahyang tahajud, mulai dari awal sembahyang sampai akhir ayat saja yang dibaca. Itu yang tadabur tadi. Karena Nabi ingin mencari pelajaran apa yang bisa diambil dari ayat. Dibacanya salah satu ayat di surat Al-Maidah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi, jika engkau siksa mereka, manusia ini, mereka itu adalah hamba engkau.
Dan jika engkau memberikan ampunan ya Allah kepada hamba-hamba engkau, engkau tetap maha mulia lagi maha perkasa. Itu cara Nabi merayu Allah supaya diberikan ampunan kepada para hamba, diberikan ampunan kepada umat Nabi. Pandai bana Nabi merayu Allah. Itu ada dalam Al-Quran ayatnya. Jika engkau siksa mereka ya Allah, mereka itu hamba engkau ya Allah, sayangilah hamba engkau ya Allah. Jika engkau berikan ampunan kepada hamba engkau ya Allah, engkau tidak berkurang kemuliaan engkau, tidak berkurang kemaha perkasaan engkau, kecil Nabi. Itu dibaca di Nabi dari malam sampai menjelang subuh. Ingin merenungi ayat tadi, ingin mengambil pelajaran dari ayat tadi. Maka kalau kita perhatikan banyak, seperti Imam Masjidil Haram misalnya, Syekh Sudes, dalam beberapa video itu pernah kita lihat beliau itu sering mengulang-ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulang-ulang 4 kali, diulang-ulang 5 kali sampai menetes air mata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami minta tolong, kata beliau. Beliau merenungi, ya Allah kami beribadah ikhlas karena engkau ya Allah. Ketika kami minta bantuan, minta pertolongan, hanya kepada engkau kami datang minta tolong, katanya. Kalau seperti itu yang kita lakukan, bisa mentadaburi Al-Quran, bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, hidup kita akan berubah. Bisa berubah menjadi lebih baik. Kita baca misalnya ayat-ayat alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan solat. Makna tadabbur tadi, ambil pelajaran dari ayat, kita renungi ayat. Mendirikan solat, batanya ke diri masing-masing. Salamuku ambo baru melaksanakan solat atau ambo Allah mendirikan solat. Berbeda antara melaksanakan solat dengan mendirikan solat. Mendirikan solat mulai dari awal waktu diperhatikan, gerakan-gerakan solat diperhatikan, bacaan-bacaan dalam solat diperhatikan, pangana dalam solat diperhatikan. Alladzina yuqimunas shalah. Wak baca ayat seperti itu. Alladzina yuqimunas shalah. Lailah khusyuk solat ambo. Atau jangan-jangan selama solat badan saja yang dimasaji, pangana entah ke mama. Karena terkait dengan tadabur tadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita bisa mentadaburi Al-Quran, supaya bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari ayat-ayat Al-Quran, setidak-tidaknya 2 hal harus kita lakukan. Hal yang pertama, ketika membaca Al-Quran tadi, hati kita benar-benar hadir di saat membaca ayat. Sama aja solat. Ketika kita membaca bacaan solat, ketika kita mendengarkan bacaan imam, hati kita hadir di saat membaca atau mendengar. Itu baru bisa kita tadabbur, baru bisa khusyuk dalam solat. Jadi antara tadabbur dan khusyukku mirip-mirip. Harus ada kehadiran hati. Nah, yang justru banyak terjadi bukan seperti itu. Kita baca Al-Quran, lisan kita membaca Al-Quran, tapi panganan tak mama. Al-Quran dibuka, lidah le manggari, tapi pikiran latibo di iko, latibo di kantor, latibo di pasar. Kalau yang ke sawah, pikirannya latibo di sawah. Yang lisan tetap membaca Al-Quran. Susah dapat pelajaran. Yang kedua, supaya kita bisa mentadaburi Al-Quran, kita merasa bahwa Al-Quran ini adalah Allah ingin berbicara kepada kita. Isi Al-Quran ini adalah pesan langsung dari Tuhan kepada awak. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya kita jamaah Masjid Muhajirin, tiba-tiba saja masing-masing kita dapat kiriman suri. Di kop suri itu tertulis dari presiden. Atau kalau rasul-rasulnya nak mungkin dari presiden, di kop suri tertulis dari gubernur atau dari wali kota. Dapat dek kita suri dan di amplopnya tertulis dari gubernur, dari wali kota. Kemudian kita buka amplop. Ketika membuka amplop tadi, kira-kira perasaan kita. Merasa nak kita kalau suri ko dari gubernur, dari presiden, dari wali kota, untuk taraso dia awak.
Ketika kita merasakan surat itu dari gubernur, dari wali kota untuk awak, pasti kita berusaha paham, pasti kita berusaha hadir hati kita ketika membaca. Maka surat dari Allah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, semestinya kita perlakukan lebih dari itu. Awak rasa ketika mengaji ko rasa iko pasan dari Tuhan ke ambo harus benar-benar renungkan, ambo harus benar-benar paham. Seperti kalau seandainya kita dapat surat dari wali kota atau dari gubernur. Dua hal inilah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mentadaburi Al-Quran. Di saat mengaji, di saat membaca Al-Quran, hati kita hadir. Di saat ada orang mengaji, membaca Al-Quran, kita hadirkan hati kita. Yang kedua tadi, kita merasa Al-Quran ini adalah pesan khusus dari Allah kepada saya. Kita tutup dengan perkataan salah seorang ulama. Ada seorang ulama yang karajonyo kalau ndak mengaji, nyo berzikir, kalau ndak berzikir sembayang. Ditanya dia orang, ndak bosan syekh? Ndak bosan itu saya kerajo mengaji cie, berzikir cie, baca Al-Quran cie. Mana mungkin puluh ambo bosan untuk berzikir, mana puluh ambo bosan untuk sembayang, mana puluh ambo bosan untuk baca Al-Quran. Batu dijelaskannya kepada orang. Ketika saya ingin berbicara kepada Tuhan, ketika saya ingin meminta sesuatu kepada Tuhan, saya lakukan solat. Karena dalam solat saya seakan-akan saya sedang berbicara, saya memohon sesuatu kepada Tuhan. Dan ketika saya ingin merasakan Tuhan yang berbicara kepada saya, maka ketika itu saya ambil mushaf, saya baca Al-Quran. Jadi kayak itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua saja. Kalau awak ingin mengicik jo Tuhan, awak sembayang. Kalau ingin merasa Tuhan yang mengicik jo awak baca Al-Quran. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.